Baik, satu lagi kaidah, kaidah yang ke-18, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Dan tidaklah rencana yang buruk itu kembali kecuali kepada perencananya. Tidaklah rencana yang buruk itu kecuali kembali kepada yang berencana tersebut. Ini Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 42, 43, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguhnya. Mereka berkata kalau datang pemberi peringatan, yaitu datang seorang rasul, kami sungguh akan menjadi lebih mendapat hidayah daripada sebagian umat. Itu kami akan lebih mengikuti Nabi tersebut daripada Yahudi, daripada Nasara. Kami akan lebih beriman. Ini janji mereka, bahwa mereka berjanji dengan sungguh-sungguh dengan nama Allah. Falamma ja'ahum nadhir, namun kenyataannya bagaimana? Tatkala datang pemberi peringatan tersebut, yaitu Rasulullah SAW, ma zadahum illa nufura. Ternyata mereka semakin kabur. Istikbaran fil ardi wa makra sayyi, karena mereka sombong dan semua dan mereka punya rencana buruk. Kemudian kata Allah, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Dan tidaklah makar yang buruk tersebut kembali kecuali kepada pelakunya. Ya, ini yang kita ambil dari potongan ayat ini, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Dan tidaklah makar yang buruk kecuali kembali kepada pelakunya. Dan ini ingat, peringatan bagi kita semua ya. Terkadang kita melakukan kezaliman, kita punya rencana buruk ya. Dan kita menang di awal. Kita rencana buruk terhadap ini, kita zalimi ini. Kita punya rencana, atur bagaimana bisa. Tapi ingat ujungnya ini kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama, akhirnya yang kita sebutkan wal aqibatul lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Kita kelihatannya kalah di awal, tapi kita sabar menghadapi, ujungnya indah. Ini sekarang sebaliknya, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Ya, bahwasanya tidaklah makar yang buruk kecuali menimpa perencananya. Kelihatannya di awal menang, senang, ujungnya nanti buruk. Ujungnya nanti buruk. Yang sering terkadang menimpa keburukan tersebut kepada pelakunya dan dia tidak sadari, dia menganggap itu sesuatu yang normal. Padahal itu adalah makar yang balik kepada dia. Ini banyak contohnya, ikhwan. Banyak ya. Banyak ya. Saya diceritakan oleh seorang ya, bagaimana bapaknya dulu punya saudara, kemudian harta warisnya diambil dengan berbuat makar. Mereka bikin makar gini-gini, akhirnya dia tidak dapat harta waris. Bapaknya teman saya ini. Akhirnya diambil oleh adiknya atau kakaknya dengan 8 anaknya kalau tidak salah ya. Tapi lihat, terus dia dan saudara-saudaranya alhamdulillah berhasil ya. Sementara sepupu-sepupunya tadi karena makan harta warisan yang haram, bukan langsung Allah hukum, tidak. Mungkin 10 tahun berikutnya, 20 tahun berikutnya baru kemudian hancur satu. Mereka bersekongkol untuk merebut harta dari saudara mereka sendiri dan dikasih oleh bapak teman saya tersebut, dikasih. Ya sudahlah, enggak boleh dipaksa, ribut-ribut, ambil saja. Tapi mereka bikin trik. Entah ngomong sana, ngomong sini, ngomong RT, ngomong Allah, akhirnya mereka dapat, lihat ujungnya hancur. Tapi tidak langsung. Itu berjalan seakan-akan kalau mereka yang merasakan itu bukan akibat perbuatan mereka. Ini yang paling mengerikan. Seorang dibalas oleh Allah dan dia tidak merasa kalau itu teguran. Dia merasa sesuatu yang normal. Pelan-pelan, sesuatu yang normal, tapi dia merasa sesuatu yang biasa. Sehingga kalau dia tidak merasa, bagaimana dia bertobat? Seorang bertobat kalau dia merasa bersalah. Tetapi teman saya bisa melihat itu di antara akibat. Buktinya semuanya kena. Ya. Maka hati-hati seorang ya. Jangan bikin makar buruk kepada orang lain. Kelihatannya menang di awal tapi ujungnya hancur. Ya. Jadi ada seorang ya, berbuat zalim kepada teman-temannya, misalnya dia menjelek-jelekan fulan dia menjelek-jelekan sehingga pengikutnya banyak, dia terpedaya dengan jumlah banyak, orang mengeluh-ngeluhkannya. Ya akhi, ada Tuhan, ada Allah. Tuhanmu dan Tuhanku sama dan Allah Maha melihat. Ini orang mungkin ditinggal. Ini orang mungkin dimaki-maki oleh masyarakat gara-gara omongan dia ya. Yang bohong, buat makar, membuat tadlis, cara menggambarkan menggambarkan, membingkai sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dia tahu itu bohong tapi dia bingkai supaya orang jauh dari dia dan dekat dengan dia ya. Orang jauh dari orang tersebut dan dekat dengan dia bingkai perkataannya dengan cara yang buruk dan benar pengikutnya banyak. Tapi ingat ada Tuhan, ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat.
berjalan dengan waktu, berjalan waktu. Nanti lihat, mulailah dia terjatuh, mulailah terpuruk, mulailah ditinggal sampai akhirnya dia habis. Ya, dia habis. Dan itu terjadi. Itu kita lihat sendiri terjadi. Kalaupun ternyata dia terus diulu-ulukan nanti di akhirat. Parah ya. Oleh karena seorang jangan berbuat makar yang buruk. Karena Allah telah mengatakan wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Makar yang buruk itu akan kembali kepada orang yang berencana buruk. Dan itu terjadi dalam perusahaan, jadi dalam perdagangan, jual beli, bikin makar buruk, akhirnya berkhianat dengan teman kongsinya. Dan ini terjadi. Dan banyak cerita, kita dapat cerita. Ya. Kerjasama, kemudian temannya didepak, ya. Kemudian dia ambil untung semuanya. Nah, temannya berhasil, dia hancur. Tapi tidak langsung. Kalau langsung kan mungkin dia langsung sadar, tidak. Allah kasih pelan-pelan. Saya bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dia hancur-hancur habis. Temannya naik, dan dia tidak sadar kalau ini semua akibat kezalimannya kepada teman kongsi dagangnya dahulu. Partnernya dulu dalam dagang. Waliyadzubillah. Maka ikhwan, jangan sampai kita berbuat makar buruk. Ya, akan kembali kepada kita. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, seperti firman Allah, tentang bagaimana makarnya orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Ketika orang-orang kafir buat makar untuk membelenggumu atau untuk membunuhmu atau untuk mengusirmu. Ya, mereka punya rencana terhadap Nabi. Kalau enggak mereka khilaf apakah harus dibelenggu atau dibunuh atau diusir. Ternyata Nabi kabur, ya, lari lewat hijrah, ya. Kata Allah wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka buat makar dan Allah juga punya makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar bagi orang-orang yang buat makar. Ya, kelihatannya mereka menang tapi akhirnya mereka hancur. Ya. Hancur dalam perang Badar, ya. Kemudian dipermalukan dalam perang Khandaq dan akhirnya dikuasai oleh kaum muslimin ketika Fatu Makkah, ya.